Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqi mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah dan kitab Ihya Ulumuddin. Pembahasan kitab Bidayatul Hidayah sudah sampai tentang al-ujbu, yaitu penyakit hati yang merasa dirinya bisa melakukan ibadah, kemudian muncul kekaguman terhadap dirinya sendiri. Jadi ujub itu orang yang heran terhadap dirinya sendiri. Kenapa orang bisa menjadi ujub? Karena terhijab dalam memandang Allah. Coba kalau seseorang bisa memandang bahwa ketika kita beribadah, ya, itu semua kalau kita pikir secara mendalam, ya semua atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bisa memandang bahwa pada saat kita beribadah semua anugerah Allah, maka akan sirna penyakit ujub tadi. Karena tidak ada yang perlu kita banggakan. Kita bisa sholat ya semata-mata karena anugerah Allah. Ya, banyak orang yang tidak sholat juga harus dipandang dikembalikan kepada Allah. Karena orang bisa ibadah dan tidak, ya murni semata-mata karena anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat melihat orang yang sedang tidak beribadah, ya kita tetap husnudzon, tidak berburuk sangka. Maka orang yang bisa memahami tentang anugerah Allah yang nyata pada diri kita, maka penyakit ujub ini tidak akan berkembang. Siapapun pasti ya akan dibisiki oleh ujub ini, ya, terutama pada saat melaksanakan kebaikan dan ibadah. Provokasinya siapa ya? Provokasinya ya yang menggerakkan adalah iblis. Gitu. Kita sudah ibadah bagus, ya, sudah ikhlas, gitu. Tapi iblis membisiki, ente luar biasa itu. Saya lihat teman-teman ente nggak ada yang sehebat ente. Gitu. Nah, kalau ini bisikan ini diiyakan, ya, maka akan terus berkembang ya menjadi penyakit-penyakit batin yang lain. Gitu. Maka ketika ada lintasan, ya Anda hebat, ya Anda ahli ibadah, Anda ya paling soleh gitu.
itu sadari bahwa bisikan itu dari iblis. Ya, kalau kita tidak sadar ya, mengikuti irama bisikan-bisikan tersebut, maka akan terpeleset kita. Ya. Akhirnya tadi setelah heran terhadap dirinya sendiri, dampak berikutnya adalah muncul yaitu penyakit sombong. Sombong merasa ahli ibadah, ya. Sombong merasa soleh, itu. Sombong lebih baik daripada orang lain. Ini bahayanya ujub. Kalau kita bisa menghilangkan akar dari ujub, ya, yaitu dengan cara ya, memandang semua kembali kepada Allah, selanjutnya akan muncul sifat tawadhu, ya, sebagai kebalikan. Dia ahli ibadah tapi tidak merasa itu kekuatan, itu semua anugerah Allah. Dia alim, tidak merasa itu kehebatan dirinya, tapi itu semua anugerah Allah. Ini ciri-ciri orang yang memiliki sifat tawadhu. Maka pembahasan selanjutnya bal yang bagi ya, bahkan seyukianya ya, laka bagimu ya, yaitu bagi para salik, bagi para santri yang ingin membersihkan batiniahnya dari penyakit ujub, ya, anta lama hendaklah Anda mengetahui annal khaira, bahwa kebaikan ya, man huwa khairun indallah, siapapun dia yang lebih baik di sisi Allah. Fi daril akhirati, yaitu di kampung akhirat. Jadi bagi orang yang memahami bahwa lintasan ujub ya, ini kalau diikuti ya, pasti ujungnya muncul penyakit kibir sombong. Nah, karena itu harus memahami bahwa semua kebaikan ya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling istimewa dari semua kebaikan apabila kita pandang sumbernya dari Allah, maka penyakit ujub ini tidak akan bisa berkembang menjadi penyakit kibir. Dzalika ghaibun wa huwa mauqufun 'alal khotimah. Orang yang bisa mempertahankan ya dengan meyakini bahwa semua yang dilakukan itu adalah atas anugerah Allah, hal ini diperlukan keyakinan. Dan keyakinan ini tidak nampak secara kasat mata. Orang bisa bersikap tawadhu ya, itu tidak nampak secara kasat mata. Tapi kalau dia meyakini bahwa Allah selalu mengawasi gerak-gerik batin hambanya ya, maka jika dia konsisten dengan prinsip-prinsip itu ya,
diharapkan bisa mencapai pada posisi husnul khotimah. Jadi happy ending. Jadi akhirnya itu menjadi baik itu. Sebab orang beribadah itu tidak selamanya berakhir baik, ya. Sudah banyak ya kisah hidup ya seseorang dari kecil ahli ibadah, sudah dewasa ibadah, tapi detik-detik akhir ya bisa berpaling. Ini juga ada terjadi. Karena bagi Allah memberikan petunjuk bagi siapapun itu ya hak prerogatif Allah. Nggak ada orang yang bisa menahan atau melarangnya. Fa'i'tiqaduka, maka i'tiqadmu fi nafsika, di dalam dirimu, annaka khairun min ghairika, Anda lebih baik dari orang lain, jahlun mahdun. Ini mu'alif menyampaikan ya, mengingatkan kalau kita punya keyakinan i'tiqad ya, i'tiqad fi nafsika, bahwa kita lebih baik dari orang lain, itu jahlun mahdun, bodoh yang ori ya, bodoh yang ori. Karena disebut jahlun mahdun ya karena dia tidak memahami bahwa dia bisa bernafas, bisa beribadah. Ya, itu semua siapa yang memberikan kenikmatan dan anugerah? Ya, tidak ada lain ya kecuali Allah. Tapi kenapa tidak bisa mengembalikan kepada Allah? Lah, pada saat tidak bisa mengembalikan pada Allah atas anugerah yang nyata itu, maka disebut jahlun mahdun. Ya, bodoh yang ori gitu. Ya, karena sudah jelas kenikmatan Allah berupa kesehatan ya, mata bisa memandang, telinga bisa mendengar ya. Semua anggota tubuh kita normal, sehat walafiat, terus diberikan ibadah, bisa ibadah istiqomah. Ini semua kan mutlak anugerah Allah. Sudah jelas seperti itu kok masih nggak ngerti gitu. Nah, ini namanya orang yang bodoh tapi ditambah mahdun, bodohnya tuh ori gitu ya. Tuh, jadi dengan makalah tadi artinya jangan kita merasa lebih baik dari orang lain, siapapun itu. Tanamkan sikap tawadhu. Ya, saya nggak ada apa-apanya. Ya, saya orang bodoh. Gitu. Ini cara untuk menghindari ujub tadi. Tapi jangan juga terjebak merendahkan diri untuk menaikkan mutu. Contoh, dia merasa sebagai al-fakir, al-hakir gitu. Ternyata terlintas supaya orang tahu bahwa saya ini orang yang tawadhu gitu. Nah, ini namanya merendahkan diri tapi menaikkan mutu. Jadi seolah-olah dia menjadi orang yang tawadhu ya, orang yang hina, tapi di situ ada lintasan supaya orang lain tahu bahwa saya ini sesungguhnya adalah orang yang tawadhu. Nah, ini perlu kita waspadai. Dan ini sangat dekat dengan diri kita. Karena tidak nampak, secara lahir tidak nampak. Bisikannya nyata gitu. Bisikan ujub itu nyata. Bal yang bagi, bahkan seyogyanya alang tangduro, supaya tidak melihat
ila ahadin kepada seseorang. Itu. Jadi jangan mudah melihat orang lain. Ya, jangan mudah melihat orang lain. Lihatlah ke dalam diri. Ya, di dalam diri kita ya masih banyak kekurangan. Kalau kita merasa di dalam diri kita banyak kekurangan, banyak dosa, banyak aib, ya, dan banyak penyakit-penyakit batiniah yang lain. Kalau kita merasa banyak kekurangan, justru berat untuk munculnya sifat ujub tadi. Tapi kalau sudah merasa suci, tambah sok suci, ini ujub ini ya langsung nyata ya pada diri seseorang. Ala wa tara annahu khairun minka. Jadi jangan sampai Anda melihat orang, lihatlah ke dalam diri, dan sikap Anda harus punya sikap tawadhu. Annahu khairun minka. Jadi terhadap siapapun sikap kita harus dipaksa untuk tawadhu gitu. Annahu itu sesungguhnya dia ini umum, siapapun dia, khairun lebih baik minka. Itu harus ditanamkan bahwa orang tersebut lebih baik daripada saya. Saya fakir, saya banyak dosa, banyak kekhilafan. Saya bukan orang suci. Ini namanya cara menghilangkan akar-akar ujub itu. Gitu ya. Tapi dengan catatan tadi, jangan sampai merendahkan diri, menaikkan mutu. Jadi seolah-olah dia merasa tawadhu, tapi sesungguhnya sikap itu supaya diketahui orang lain bahwa ini loh, si A ini tawadhu banget ya gitu. Padahal dia hanya pengen dipuji orang. Oh ya, dia tawadhu banget ya, kalimatnya ya apa, tidak merasa lebih baik daripada yang lain gitu. Wa annal fadla, dan sesungguhnya anugerah lahu baginya ala nafsika, atas dirimu. Jadi menurut Imam Ghazali lah, supaya kita tidak muncul ujub, lihatlah orang lain dengan positive thinking ya. Positive thinking itu artinya dia bisa jadi lebih baik daripada saya. Jangan dibalik ya, memandang orang lain ya lebih hina, bahkan di bawah saya. Nah, ini harus dihilangkan. Fa in ra'aita, jika kamu melihat sogiron, anak kecil gitu. Ini cara Imam Ghazali mengajarkan supaya hati kita itu benar-benar tawadhu. Kalau melihat anak yang lebih kecil dari kita, kulta, kamu ucapkan, hadza, bermula anak kecil ini, lam ya'si, tidak pernah maksiat, Allah, pada Allah Ta'ala maha tinggi, wa ana asyaitu, dan aku ahli maksiat ya kepada Allah gitu. Ini cara menanamkan sifat tawadhu. Ketika ketemu anak kecil ya positive thinking ya, anak kecil ini dosanya tidak sebanyak saya gitu. Maka dengan menganggap anak kecil lebih baik daripada kita ya, karena dosanya tidak sebanyak kita ya, kita ini seiring berjalanan waktu bisa jadi dosa kita lebih banyak daripada dosanya anak kecil ya. Maka kalau dihitung-hitung ya, misalnya amal ibadah dan kemaksiatan dihitung-hitung,
Ya bisa jadi anak kecil lebih baik daripada kita, karena volume maksiatnya lebih kecil. Gitu. Nah, ini cara supaya kita tidak muncul ujub. Gitu. Jangan sampai ya ngecilin, itu mana kemarin sore. Gitu. Nah, kalau ada bahasa seperti ini sudah pintu ujub itu terbuka lebar. Fala syakka, maka tidak ada keraguan, annahu, bahwa sesungguhnya anak kecil, khairun, itu lebih baik, minni, dariku. Ini yang sikap seperti ini, ya ini jarang ya orang-orang yang memiliki kepedulian bagaimana menghadapi sifat ujub yang nyata di hadapan kita. Imam Ghazali memberikan solusi yang konkret ya, bagaimana supaya kita terhindar dari ujub tadi. Nah, kalau kita nggak ngaji tasawuf seperti ini ya, maka sulit ya, untuk bisa menundukkan diri kita, untuk bisa menghilangkan penyakit ujub ini. Wa in ra'aita kasih kabiron. Kalau tadi anak kecil, sekarang wa in ra'aita, jika kamu melihat kabiron, orang yang dewasa ya, orang yang di atas kita. Qulta, maka kamu katakan, hadza, bermula ini, qad abadallah ya, ini laki-laki, dia telah beribadah kepada Allah Ta'ala qabli, sebelumku. Ini. Jadi kalau melihat orang yang lebih tua, sikap kita tetap tawadhu, kita positive thinking bahwa beliau lebih dulu ibadahnya daripada saya. Ketika saya masih kecil, masih main, orang ini sudah ahli ibadah. Gitu. Nah, karena kita bisa memprotek diri ya, dengan cara positive thinking terhadap orang tua tadi, bahwa beliau lebih baik daripada saya, terutama dalam hal ibadah, maka kita ya, akan malu ya kalau kita merasa hebat dari beliau. Berbeda orang yang terhijab, itu pasti sombongnya itu akan muncul. Misalnya ketemu anak kecil, ente nggak ada apa-apanya, gitu. Ketemu orang tua, udah tua ini, gitu. Jadi nggak ada adabnya, nggak ada tawadhunya. Jadi masih lebih baik saya, gitu. Sekalipun dia tua, tapi masih alim saya, masih ahli ibadah saya. Ini namanya penyakit ujub. Fala syakka, maka tidak ada keraguan, annahu khairun minni, bahwa orang tersebut yang lebih tua dari kita itu lebih baik dari pak saya. Ya, saya banyak kekurangannya. Ketika beliau ibadah, saya belum ibadah karena masih anak-anak. Jadi hitungannya orang yang lebih tua usia, berarti kalau dihitung matematis ya ibadahnya lebih banyak dia dibandingkan orang yang lebih muda. Ini teknik supaya kita tidak muncul penyakit ujub. Wa in kana aliman, dan jika ketemu dengan orang yang alim, kulta, maka katakan hadza, bermula orang yang alim ini ya, uktia, diberikan, malam ukti ya, laki-laki yang alim ini diberikan oleh Allah sesuatu yang tidak diberikan kepada saya. Itu. Beliau alim alama, ilmunya tabahur, ilmunya ibarat lautan. Sementara saya ya orang yang proses belajar masih banyak kekurangan.
Ini cara menghadapi ketemu dengan orang alim. Kita memposisikan diri sebagai orang yang bodoh, yang nggak punya ilmu, yang nggak punya apa-apa. Gitu. Nah, beda dengan orang yang sombong. Ya, di hadapan orang yang alim, ya, masih aja bisa muncul sifat sombongnya. Dia mah alim soal itu, saya alim soal ini. Gitu. Dia ngertaunya soal itu, saya tahu semuanya. Gitu. Ini kalau orang yang tidak bisa menundukkan ujubnya, ya, sehingga semua orang itu dianggap ya nggak ada apa-apanya. Ini kan bahaya. Dengan orang yang lebih sepuh nggak bisa tawadhu, dengan yang lebih muda nggak bisa tawadhu, dengan orang yang alim nggak bisa tawadhu, ya, merasa ana khairun minhu, aku lebih hebat, aku lebih baik daripada mereka. Ini penyakit. Ya. Wa balagu malam ablug, dan dia telah sampai apa yang aku belum sampai. Gitu. Dia misalkan sudah khatam puluhan kitab, ribuan kitab. Ya, saya baru ngaji kitab 1-2. Jadi kalau dihitung-hitung ya ilmunya lebih tabahur beliau daripada saya. Ini cara untuk mengikis penyakit ujub pada saat bertemu dengan orang yang alim. Wa alima ma jahiltu, dan dia mengetahui apa yang aku tidak ketahui. Gitu. Ilmuku ya tidak seberapa. Gitu. Beliau ya luar biasa. Wa kaifa akunu mislu, bagaimana mungkin aku yang bodoh ini bisa menyamai beliau. Gitu. Ini sikap adab, ya. Jadi penting ini bagi anak-anak muda, ya. Kalau tidak punya prinsip-prinsip yang seperti ini, gitu, pasti ya sulit ya untuk menghilangkan penyakit ujub tadi. Ya, sekalipun dia orang berilmu, kalau berilmu ketambahan ujub, ya semakin sombong, semakin angkuh, karena merasa ana khairun minhu, aku lebih baik dari yang lain. Wa in kana jahilan, bagaimana kalau bertemu dengan orang yang bodoh? Gitu. Ini sikap orang yang berilmu, ya. Kultala, kamu katakan, hadza, bermula orang laki-laki ini yang dianggap bodoh, ya, qad asallahu bijahlin, sungguh ya telah bermaksiat kepada Allah bijahlin, dengan kebodohan. Gitu. Jadi kalau ketemu orang yang bodoh, sikap kita, iya, dia lebih baik dari saya, dia maksiat, ya, melakukan maksiat karena kebodohannya, tidak tahu soal hukum. Itu. Wa ana asaitu, sedangkan aku bermaksiat kepada Allah bi ilmin, setelah aku tahu ilmu. Gitu. Jadi kalau ditimbang-timbang, ya lebih selamat orang yang bodoh tadi. Dia maksiat, melakukan maksiat karena kebodohannya, sementara saya melakukan maksiat ya sudah ngerti hukumnya, maka dosanya bisa berlipat ganda dibandingkan dengan orang yang bodoh. Ini cara ya untuk menundukkan ujub pada saat berhadapan dengan orang bodoh. Fahujjatullah, maka argumentasi Allah, ya, hujjatullah ala akad, yaitu lebih kuat, wa ma'adra, dan aku tidak tahu bima yahtimu, dengan apa akan berakhir li kepadaku,
wa bima dan dengan apa yahtimu dia berakhir lahu kepadanya. Jadi maksudnya fakujatuh alaiya akadu, itu maksudnya orang yang berilmu sudah banyak soal argumentasi, ya, dalil-dalil itu sudah ngelotok dalilnya gitu. Tapi bagaimana detik-detik akhir, ya, pada saat menghadap Allah, ya, siapa di antara kita, antara orang bodoh dan yang alim itu yang husnul khotimah, kan kita nggak tahu gitu. Dia bodoh bisa jadi, tapi kalau dia husnul khotimah kan kita nggak tahu juga gitu. Jadi terus ya berupaya menundukkan keakuan, menundukkan penyakit ujub di dalam diri. Wa in kana kafiron, dan jika bertemu dengan orang yang kafir, ketemu orang kafir pun tetap tawadhu gitu. Nah, biasanya kalau tidak bisa tawadhu ya pasti sombong. Sombongnya apa? Ente kafir gitu kan. Apalagi kalau dia mengkafirkan sesama saudara muslim. Ini yang paling bahaya lagi. Kultah, maka kamu ucapkan, la adri, aku tidak tahu, asa ayas selama, ya, bisa jadi dia suatu saat akan masuk Islam, wayah tamat, dan dia berakhir lahu baginya bi khairil amal. Itu bagi Allah memberikan hidayah Islam, iman bisa kepada siapa saja. Mungkin dia sekarang kafir, tapi detik-detik akhir kita nggak tahu. Wa yansaru bi islami minad dunub. Dan orang yang masuk Islam, ya dia akan diampuni segala dosanya, ya, sebagaimana ya, lepasnya rambut minal ajin. Wa ma'ana wal iyadu billah, gitu loh. Bagaimana saya ini? Wal iyadu, dan mohon perlindungan billahi dengan Allah, fa asya ayudillani, mudah-mudahan ya, kita berlindung, ya Allah tidak menyesatkan kepada kita. Fa akfaru fa yahtimu li bisyarril amal fayakunu huwa godan minal muqarrabin. Ya, bisa jadi besok ya orang yang dianggap kafir bisa menjadi muqarrabin. Sebaliknya orang yang saat ini menjadi ahli ibadah sombong bisa dibalik oleh Allah menjadi ahli yang ahli maksiat. Wa akunu minal mub'idin, dan aku khawatir justru aku yang menjadi orang mub'idin, jauh dari Allah gitu. Jadi dia yang kafir detik-detik akhir dia bisa mendapatkan hidayah, justru menjadi muqarrabin, sementara aku ya gara-gara sombong ya bisa dibolak-balik hatinya oleh Allah, akhirnya menjadi mub'idin. Ini naudzubillah min dzalik. Fala yahruju, maka jangan keluar apa al-kibru, sombong ya, min qalbika, dari hatimu tadi. Jadi ujub itu penyakit virus ya, kalau kita biarkan itu akan muncul penyakit berikutnya, yaitu kibir. Maka fala yahruju al-kibru min qalbika, jangan sampai sombong itu keluar dari dalam hatimu. Ala bi anta arifah, hendaklah kamu ketahui
annal kabir, sesungguhnya yang maha besar, man huwa kabirun indallah, ya. Ya, siapa dia yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika, dan semua itu mauqufun, ya, terhenti alal khotimah, atas akhir pungkasan. Wahya maskukun fiha, dan itu membuat ragu. Wa yusgiluka, ini solusi yang diberikan oleh Imam Ghazali supaya kita tidak terkena virus ujub dan takabur. Fa yusgiluka, maka sibukkan dirimu khauful khotimati, yaitu munculkan rasa khauf, rasa takut. Takut apa? Takut detik-detik akhir, ya. Harapan kita diberikan anugerah husnul khotimah. Ini harus dimunculkan. Enggak boleh sombong, kemelinti, apalagi memastikan bahwa saya husnul khotimah, enggak boleh. Bahwa saya ahli surga, enggak boleh. Bagaimana tahu? Bagaimana dia tahu, ya, menjadi ahli surga? Semua dirahasiakan oleh Allah. Jadi kita sebagai seorang salik hanya bisa memohon dan ikhtiar dengan menghidupkan rasa khauf di dalam diri kita, yaitu rasa takut kepada Allah. Takutnya apa? Takut meninggal dalam keadaan tidak husnul khotimah. Nah, ini perlu dihidupkan supaya kita tidak sombong, tidak arogan. Maka orang yang ahli ibadah, ya, atau orang yang merasa dirinya lebih baik, ya, terus merasa dijamin surga, ya, ini menurut penjelasan Imam Ghazali, yaitu orang yang sombong. Dari mana dia tahu memastikan dirinya husnul khotimah, ya, sementara sedetik yang akan datang dirahasiakan oleh Allah. Bagaimana dia tahu akan menjadi ahli surga? Wong matinya husnul khotimah atau sul khotimah saja tidak tahu. Jadi jangan sampai mendahului atau merasa tahu. Lebih baik tumbuhkan sifat tawadhu supaya tidak muncul ujub dan takabur. Jadi ala anta takabbaru masyaki fiha ala iyatillahi, dengan cara khauf tadi, ya, akhirnya kita terhindar dari penyakit sombong. Fayakinuka, maka keyakinanmu, wa imanuka, dan imanmu, fil hali, pada keadaan la yunakidu, ya, tidak dapat merusak tazwijuka, ya, prosesmu, at-tahyir, yaitu perubahan, fil istiqbal, di dalam masa yang akan datang. Jadi keyakinanmu, keimananmu pada satu kondisi, ya, itu, ya, tidak akan bisa merusak, ya, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah pada masa yang akan datang. Karena disembunyikan dan dirasakan oleh Allah, ya, menurut Imam Ghazali, ikhtiar yang paling terbaik adalah memunculkan sifat khauf tadi, rasa takut. Jadi jangan sombong mendahului sesuatu yang tidak tahu, gitu. Apalagi memastikan dirinya ahli surga. Ini namanya orang sombong, gitu. Ya, mungkin saat ini merasa ahli ibadah, tapi besoknya kan nggak tahu. Nah, kenapa demikian? Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Tinggi itu muqallibal qulub, ya, karena Allah yang membolak-balikkan hati. Itu. Ini harus kita sadari bahwa hati seseorang itu bisa naik turun, bisa berubah-ubah, ya, bisa naik, ya,
bisa dibalik oleh Allah. Sekarang iman, besok kafir bisa. Sekarang kafir, besok iman bisa. Karena Allah yang membolak-balikkan hati seorang hamba. Karena Allah yang membolak-balikkan hati, kita nggak boleh ujub dan takabur tadi. Yahdi, memberikan petunjuk siapa Allah man kepada orang yasha'u, yang berkehendak siapa Allah. Jadi Allah punya otoritas, hak prerogatif memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Wal ahbar, dan bermula ahbar itu hadis ya. Fil hasadi, tentang hasud, wal kibri dan sombong, waryai dan riya, wal ujubin ujub, kasyiratun itu banyak ya. Jadi dasar soal penyakit hasud, sombong, ujub dan riya ya, itu sangat banyak sekali. Wa yakfika fi hadisun wahid ya, cukup bagimu ya di dalam soal penyakit-penyakit hati tadi, hadisun wahid, yaitu ada satu hadis ya. Ini cukup panjang hadisnya, insya Allah akan kita baca pada minggu yang akan datang ya. Mudah-mudahan dari penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ghazali, bagaimana teknik supaya kita terhindar dari ujub dan takabur ya, kalau kita bisa mengamalkan, menjalani apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ya, insya Allah kita terhindar dari bahaya ujub dan takabur. Karena ini malapetaka ya, malapetaka. Kalau tidak disadari, ini akan dapat menyeret seseorang kepada api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita bisa mengamalkan ilmu yang telah disampaikan oleh Imam Ghazali. Amin ya rabbal alamin.